Hai Tribuners, saya Wina Bojonegoro. Kita jumpa lagi dalam acara Female. Dan kali ini saya akan berbagi tentang sosiopreneur yang saya lakukan di Omah Padma. Nah, pertama-tama saya akan cerita tentang sosiopreneur ya. Bedanya sosiopreneur dengan entrepreneur gimana sih? Kalau sosiopreneur itu kan bisnis, biasanya sih small, medium gitu ya. Tetapi dia mementingkan atau mengangkat kekuatan sosial atau bisnis yang keuntungannya itu untuk bersama gitu ya, untuk masyarakat sekitar, biasanya itu sama dengan community development gitu. Nah, di Omah Padma saya melakukan banyak kegiatan sosiopreneur. Salah satunya adalah sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, saya punya paket namanya Jelajah Semambung, yaitu paket jalan-jalan menyusuri desa, kemudian turun ke sungai, susur sungai, belajar melukis, melukis di caping, melukis di talenan, melukis di tote bag gitu ya. Nah, kemudian di mana nih letak sosiopreneurnya? Satu, yang pertama saya memakai tenaga guide penduduk lokal. Juru masak adalah penduduk lokal, jadi mereka memasak di rumahnya masing-masing, kemudian dibawa ke saya, atau para tamu yang datang ini kita bawa ke rumah penduduk untuk makan siang atau ngemil gitu ya, itu sudah dua. Nah, yang ketiga ada materi-materi yang kita berikan di dalam paket itu, karena itu paketnya itu seharian ya. Itu misalnya bikin jamu, bikin ketupat gitu ya, itu tenaganya atau narasumbernya adalah penduduk sekitar. Nah, itu jadi semua komponen itu kita upayakan adalah orang-orang lokal, yaitu penduduk Semambung di Purwodadi, Pasuruan. Itu yang pertama. Kemudian ada juga kegiatan lain, misalnya kita punya paket namanya Has Plus. Nah, itu sama, kita menggunakan guide, menggunakan juru masak, menggunakan tenaga lain, instruktur, itu menggunakan penduduk lokal. Jadi intinya ketika memasak kita tidak menggunakan juru masak yang beneran, tapi juru masak dari desa yang benar-benar ibu-ibu rumah tangga yang semula tidak punya pendapatan, kemudian menjadi berpendapatan gitu. Nah, itu yang sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi, tamu-tamu kan nggak ada nih yang datang. Saya jadi mikir, ini sosiopreneur saya apakah berhenti? Nah, ketika kita sudah terbiasa bergerak, memberdayakan orang-orang di sekitar, ini otak nih nggak mau berhenti gitu ya. Apa ya, habis ini bikin apa? Nah, yang pertama kita lakukan adalah bikin ini. Tarang, ini namanya bergas. Bergas itu artinya sehat, rikat gitu ya. Itu bahasa Jawa, Sanskerta sebenarnya. Nah, bergas ini komponennya apa? 1 kunyit, 2 bawang dayak, 3 jahe, 4 serai, dan sekarang sudah ada tambahan lagi yaitu temulawak. Kenapa bahan-bahan itu? Nah, semua bahan ini kita dapat dari tetangga. Mereka suplai. Ketika saya infokan, saya butuh ini. Yang punya silahkan setor, harganya ikut harga pasar. Jadi saya tidak memperlakukan diri sebagai ijon, tidak. Saya mengikuti harga pasar. Kalau mereka jual ke pasar itu 10.000 sekilo ya, saya beli 10.000. Saya tidak ingin merugikan mereka. Nah, kemudian mereka juga yang mencuci, merajang-rajang, menjemur. Terakhir, ini saya oven sedikit supaya crispy. Itu saya yang melakukan, tapi ya tentu saja dengan bantuan beberapa orang yang datang ke rumah. Dan kemudian packing, tetap menggunakan tenaga tetangga di Omah Padma. Tugas saya apa? Tugas saya 1, mendesain ini, mendesain gini-gini, saya dan suami. Kedua, memasarkan, itu yang paling berat. Karena pemasaran itu adalah kunci keberhasilan sebuah sosiopreneur gitu. Dan jualannya bagaimana?
bisa lewat Instagram, lewat WA, lewat Facebook. Sementara itu belum menggunakan kekuatan online yang misalnya titik-titikpedia itu belum. Nah, kemudian yang saya baru tahu adalah ini nih ceritanya. Ini namanya bawang dayak. Ini adalah tanaman yang semula tumbuh liar di sekitar Semambung. Banyak orang datang ke lokasi Omah Padma untuk mencari ini. Waktu itu ya saya biarkan aja diambil gitu ya. Bu, minta bawang dayak, Pak, minta bawang, mereka bilang bawang-bawangan karena belum tahu sebenarnya. Mereka ngambil 1 gelangsing, 2 gelangsing, saya biarin. Nah, hingga suatu hari ada temen yang bilang bahwa dia lagi budidaya bawang dayak. Kayak apa sih daunnya gitu, tanamannya? Mereka nunjukin ini loh seperti ini. Loh, itu kan banyak di sini gitu. Lah lebih baik itu yang kamu budidaya gitu teman saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada teman yang sedang perawatan ke dokter jantung di Malang. Dia mampir. Dia cerita bahwa pengobatannya itu menggunakan ini. Jantungnya itu bermasalah kayak ada jantungnya tuh ada kista, diselimuti kista yang tidak mungkin dioperasi katanya gitu. Terus dia nunjukin, ini loh obat, baik diminum maupun dioleskan. Loh ini kan bawang dayak, iya itu bawang dayak. Akhirnya dia mencari di kebun saya, ini banyak sekali, waduh heboh, akhirnya heboh. Saya googling, ternyata harganya mahal. Dia dalam keadaan basah aja ada yang 50 sampai 60 ribu, yang kering apalagi yang bubuk apalagi lebih mahal. Akhirnya ketika pandemi itu ting, kenapa kita nggak membuat ini menjadi sebuah produk yang disuplai oleh para tetangga. Akhirnya kita buatlah yang ini, khusus bawang dayak yang kering, kita kasih nama badai. Ini kita tambahkan jahe di sini karena memang aromanya bawang dayak itu kan aromanya tuh pokoknya nggak enak lah ya, pengar kalau orang Jawa bilang. Makanya saya tambahin jahe kering supaya agak-agak wangi gitu. Nah itu baru yang produk herbal, kita buat teh. Dan ini sebenarnya terinspirasi ketika saya pergi ke Turki, itu saya melihat teh itu segala macam teh ada. Mau teh bunga mawar, teh melati, mau teh herb tea, segala macam teh itu ada. Terus mereka meramu, ada romantic tea, ada healthy tea, ada apalagi tea gitu. Saya berpikir, kenapa tidak bikin? Indonesia ini kaya dengan rempah-rempah, kaya dengan bunga-bunga. Jadi saya terpikir untuk bikin yang lain-lain nih. Pandemi ini menciptakan menciptakan ide-ide, habis ini apa. Kenapa begitu? Karena travel agent saya tiarap. Jadi akhirnya harus mikir bagaimana saya dengan tetangga bersama-sama bisa berkarya, tidak diam, tetap menghasilkan sesuatu. Nah, yang produk berikutnya adalah ini nih, abon ikan boneka. Loh kenapa kok abon ikan, di gunung kan nggak ada ikan? Nah ini by accident ceritanya. Suatu hari ada teman itu menyumbang ikan untuk dibagi-bagikan ke tetangga. Karena orang desa itu tidak pernah makan ikan segar, makanya ikan asin. Jadi mereka dapat ikan itu, wow, apalagi ikannya itu gede-gede gitu ya. Mereka dapat sepertiga potong itu isinya bisa 3 kilo, 4 kilo gitu. Satu potong itu. Terus mereka bingung buat apa. Saya juga sisanya bingung mau diapain. Coba kita bikin abon, googling. Tetangga saya panggil, ayo kita cari di YouTube metode ini. Pilih yang mana? Mereka yang milih yang ini Bu, karena yang ini tuh rasanya pasti lebih berbumbu, spicy gitu. Akhirnya kita bikin dan kita sempurnakan by time. Tetapi saya sebagai penganut healthy lifestyle, saya tidak mau pakai pengawet, tidak mau pakai minyak, tidak mau pakai campuran, dan tidak pakai apalagi ya, ada 4 kok, tanpa minyak, tanpa pengawet, tanpa campuran, tanpa MSG gitu. Jadi kita bikin itu yang sehat. Saya juga ingin mengajari tetangga-tetangga agar memasak sehat tanpa MSG, karena kan
MSG efeknya kita tahu ya. Nah akhirnya lama-lama tetangga gini, Bu Wina bisa masak enak tapi nggak pakai MSG, kita juga pasti bisa gitu. Nah itu dari sosiopreneur ya, dan akhirnya para tetangga itu sekarang pada ini bertanya, Bu kita bikin apa lagi? Makanya kalau penjualan agak turun gitu, saya cepat-cepat upload upload di sosmed supaya teman-teman aware untuk belanja gitu ya. Karena ketika saya tidak mengundang mereka bekerja itu, mereka bertanya, Bu kita bikin apa lagi? Nggak ada kerjaan tak Bu? Itu kalau mereka bertanya, Bu nggak ada kerjaan tak gitu, saya matek gitu. Oh berarti saya dibutuhkan oleh mereka, berarti saya harus kreatif, saya harus melakukan apa lagi agar para tetangga itu punya penghasilan. Mereka itu dibayar misalnya setengah hari dibayar 30.000 itu udah seneng. Tapi saya berusaha memberi lebih ya, karena kan konsepnya produk ini harus menguntungkan mereka dan menguntungkan saya, tidak merugikan customer, tidak membohongi customer gitu. Unsur-unsurnya apa aja tuh di sini saya tulis semua, bahwa ini sosiopreneur, bahwa ini community development, bahwa ini abon sehat gitu. Nah, akhirnya pandemi ini mengajarkan banyak hal kepada saya dan para tetangga bahwa apapun keadaannya kita harus tetap kreatif, kita maju bersama gitu ya istilahnya. Dan para tetangga akhirnya bahagia karena akhirnya bisa mendapat penghasilan, terutama ibu-ibu rumah tangga gitu. Jadi sekarang mereka mulai, ini kan tadinya liar, sekarang mereka mulai memikirkan ini dibudidayakan dengan cara apa? Tanahnya digemburkan. Karena kalau tanahnya digemburkan itu dia jadi besar-besar. Ini termasuk kecil nih, ini kecil karena kemarau. Kalau musim hujan mereka lebih besar-besar karena tanahnya gembur. Nah jadi saya infokan bahwa kalau mau harganya bagus, usahakan ini besar-besar, jadi tanahnya harus digemburkan. Jadi mereka sekarang udah mikir nih, nanti musim hujan harus bisa panen bagus gitu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan untuk sosiopreneur. Nah kemudian tentang Oma Padma. Oma Padma saya dirikan pada tahun 2017. Ketika saya membeli tanah itu zaman dahulu kala tuh saya nggak ngerti buat apa. Ketika 2017 saya memutuskan tinggal di situ, saya juga belum kepikiran ini mau dibikin apa gitu. Saya hanya ingin tinggal di sebuah rumah yang artistik, yang kebunnya luas, yang banyak pohon gitu ya. Nah, tetapi ketika saya menghadapi kurban, hari raya kurban pertama 2017, saya itu kaget. Ternyata masjid di dusun itu tidak ada yang kurban. Mereka sepertinya yang di depan itu sepertinya dari golongan mampu kalau ngelihat rumahnya. Tapi ternyata tidak ada yang kurban itu 2017. Akhirnya saya woro-woro ke teman-teman yang pengen berkorban dan masih bingung belum tahu mau dikorbankan kemana, silakan bawa ke sini di Semambung. Akhirnya dari situ saya dapat 7 ekor kalau nggak salah itu, waktu itu 7 ekor kambing. Nah itu membuat saya langsung begini, wah ini sepertinya saya tuh dituntun oleh Yang Maha Kuasa untuk hidup di sini, untuk menjadi penggerak gitu mungkin ya. Kok keren sekali ya penggerak. Jadi kemudian dari peristiwa kurban itu, akhirnya saya berpikir, tadinya rumah itu saya jadikan galeri. Jadi makanya namanya rumah galeri. Tetapi begitu melihat keadaan yang seperti itu, saya jadi mikir, oh ya setelah lihat kurban, ternyata tidak ada orang berkurban. Yang kedua adalah ketika ada orang punya hajat, mantu misalnya, mereka tuh ngamplopinya, nyumbangnya itu dikit banget gitu. Dari situ saya mengambil kesimpulan, oh berarti di sini masih apa ya, butuh pendongkrak gitu ya, butuh pendongkrak ekonomi dan pendidikan dan ya pendapatan gitu ya. Nah akhirnya setelah saya tahu 2 poin itu, bahwa korban tidak ada yang korban, ketika mereka hajatan ternyata kecil banget nih, berarti ini butuh sesuatu yang untuk mengangkat itu, mengangkat pendapatan. Nah akhirnya saya bikinlah itu
paket Jelajah Semambung. Konsepnya adalah community development yang Pak Lurah aja kaget, Pak Lurah Semambung, Pak Lurah Capang kaget. Ketika saya videokan pakai drone itu ya, kegiatan Jelajah Semambung itu. Loh ini di mana? Kok bagus? Loh ini di Semambung Pak, ini wilayahnya Bapak. Ternyata mereka sendiri tidak tahu potensinya. Saya sebagai orang baru di situ berusaha mengangkat potensi yang kelihatannya tidak ada apa-apa itu menjadi sesuatu yang bisa dijual. Ya itu satu ya tadi Jelajah Semambung. Kemudian saya menjual secara parsial, paket bikin jamu, paket bikin ketupat, paket melukis tote bag, tapi tentu saja dengan makan siang dan jamu gitu ya, nyemil-nyemil itu semua bikinan tetangga. Jadi kalau ada tamu itu bukan saya yang senang, tetangga saya. Bu, kapan ada tamu lagi gitu. Nah kalau ditanya begitu saya, oke, ini berarti waktunya jualan. Nah itu yang kedua. Kemudian saya bikin pondok baca. Pondok baca itu kenapa kok saya buat? Karena koleksi buku saya banyak. Dan mau saya bagi-bagi itu sia-sia. Pernah saya bagi tapi ternyata tidak terbaca. Akhirnya sudah saya buatkan bangunan, saya dapat sumbangan dana dari teman, dapat sumbangan rak, akhirnya dapat sumbangan buku-buku juga. Sekarang yang baca tuh mulai dari anak-anak TK sampai anak SMA. Ya pandemi ini membuat kunjungan berkurang, tapi tiap hari ada. Kemudian selain pondok baca, saya bikin kelas minggu, sekolah minggu. Isinya apa? Pelajaran bahasa Inggris dan budi pekerti, budi pekerti gitu ya. Salah satunya misalnya begini, mereka kalau datang harus nabung. Berapa? Terserah minimal 2.000. Nah untuk apa uang tabungan ini? Untuk piknik. Nah kenapa kok ngajak piknik ya? Karena saya jiwanya tukang piknik. Jadi setiap duit mereka udah ngumpul 3 bulan saya ajak piknik yang deket-deket aja, kebun raya, ke kebun kurma, ke mana lagi gitu ya. Ada rafting juga. Nah pelajaran budi pekertinya pertama nabung gitu ya. Kedua adalah buang sampah tidak boleh sembarangan. Kalau mereka buang sampah sembarangan saya denda 1.000. Kemudian budi pekerti yang ketiga, kalau mereka misuh, karena orang desa itu kebiasaan wah gitu ya. Kalau mereka misuh, saya denda lebih banyak, 2.000. Jadi kadang-kadang mereka gini, Bu, ini saya bayar denda. Denda apa? Tadi saya misuh, gitu. Lucu jadinya. Nah, tadi pelajaran budi pekertinya itu ya, pertama mereka harus rajin menabung jika mereka punya cita-cita gitu ya. Piknik itu kan cita-cita sederhana seorang anak gitu ya, anak-anak. Kemudian yang kedua, kalau mereka buang sampah itu kedenda 1.000. Buang sampah kedenda 1.000. Nah, dendanya akan double 2.000 kalau dia misuh gitu ya. Jadi misuh itu dendanya lebih besar. Kenapa? Ya ada yang tanya tuh, Bu Wina kenapa buang sampah 1.000 tapi kok kalau misuh 2.000? Karena misuh ngomong kasar itu menyakiti orang lain gitu. Itu membuat tidak bahagia gitu. Jadi dendanya harus lebih besar gitu. Nah itu mulai dari anak-anak SD ya, SD kelas 1. Memang saya tidak menerima anak-anak yang TK karena saya pelajaran utamanya kan bahasa Inggris judulnya. Jadi kelas bahasa Inggris ini tiap hari Minggu pukul 9 sampai pukul 11 lah ya, sampai masjid bunyi gitu ya. 2 jam. Mereka di situ tidak hanya saya ajarkan bahasa Inggris tapi juga budi pekerti. Bahasa Inggrisnya juga yang daily activity gitu ya. Hello, good morning, my name is introduce yourself gitu ya, terus mengenal benda-benda di sekeliling kita, mengenal pohon keluarga. Jadi kalau anak, bapak, ibu, kemudian mbah, ponakan, sepupu, nah gitu saya kenalkan. Kemudian juga ada kelas melukis. Nah kelas melukis ini yang sekolahan, satu sekolahan itu muridnya TK itu berapa, sekitar 50 ya.
itu dibawa ke Omah Padma. Itu yang rutin. Yang tidak rutin itu yang mereka khusus, yang anak-anak udah SMP, SD gitu ya. Itu sama Pak Yus. Pelukis suami saya Pak Yus. Saya bagian bahasa Inggris sama Budi Pekerti. Kadang-kadang juga mereka saya ajak main-main karena saya menyediakan permainan anak. Egrang batok, egrang bambu, kemudian egrang bambu yang pakai tali loncat, ini etek-etek, apa ini yang pentol dua terus gini-gini. Kemudian ada juga mainan ini kelompen berantai. Itu saya sediakan semuanya, maksud saya supaya mereka itu tidak kecanduan gadget. Karena beberapa anak itu yang sudah diberikan gadget itu jadi konsumsi sehari-hari. Itu terus terang membuat saya prihatin. Jadi saya sediakan pondok baca, kelas minggu, kelas melukis, permainan anak-anak. Itu semua adalah sebagai upaya anak-anak itu punya kegiatan yang produktif, kegiatan yang mendidik, menghibur, tidak kecanduan gadget, tidak kecanduan televisi gitu. Nah, pandemi ini anak-anak kegiatan saya liburkan. Tapi pondok baca tetap, dan ibu-ibunya beralih jadi dari memasak yang di rumahnya masing-masing, yang memasak abon di rumah saya ada kira-kira 4 orang, yang packing ini khusus remaja, yang packing anak-anak remaja ada 3 orang anak-anak remaja, gajinya per pouch ini 500 perak, mereka kadang dapat 10.000 gitu, lumayan. Jadi mereka tidak minta uang saku dari ibunya, gitu. Jadi saya selalu berharap teman-teman saya, network saya itu membeli produk saya itu bukan sekedar mereka tahu saya, mereka mengenal saya, tapi mereka melakukan sesuatu untuk orang lain ya, community development, sehingga pandemi ini tidak membuat orang terpuruk, setidaknya orang-orang di lingkungan Omah Padma. Teman-teman yang ingin melihat kegiatan Omah Padma dan para tetangga kami dalam melakukan kegiatan ekonomi maupun edukasi, bisa follow Instagram kami di omah_padma. Sekali lagi Instagram kami omah_padma. Dan untuk Facebook juga sama, Omah Padma biasa kalau Facebook. Nah, semua info kegiatan ada di situ. Oh iya, ada yang lupa. Kemarin ketika pandemi di awal-awal itu saya dan teman-teman melakukan kegiatan menarik donasi untuk berbagi sembako, dan ternyata luar biasa animo teman-teman itu, kita dapat dana sampai 30 juta lebih. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai berbagi sembako itu sampai 2 dusun. Dusun Semambung dan Dusun Selowan. Begitu juga dengan korban, kemarin kita dapat 1 ekor sapi dan 4 ekor kambing dari teman-teman yang kami beri nama Sahabat Omah Padma. Terima kasih untuk semua yang sudah memberikan donasi, dan terima kasih juga yang sudah menggunakan dan membeli produk kami, karena dengan demikian tetangga kami bisa lebih hidup dan menggeliat ekonominya. Terima kasih.